Tahun 2025 menjadi penanda era baru dalam dunia sepak bola. Bukan sekedar perubahan musim atau pergantian pemain, tetapi hadirnya sebuah ajang megah yang akan mencetak sejarah. Piala Dunia Antar Klub 2025. Dengan format terbaru yang jauh lebih kompetitif dan prestisius dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 32 klub terbaik dari 6 konfederasi akan bersaing dalam satu panggung global. Klub-klub elit dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, Afrika, hingga Oseania akan bertemu dalam satu kompetisi yang dirancang menyerupai Piala Dunia Tim Nasional. Ini adalah pertarungan nyata untuk membuktikan siapa klub terbaik di dunia. Namun yang membuat edisi perdana turnamen ini semakin menarik bukan hanya nama-nama besar seperti Manchester City, Real Madrid, Chelsea, atau Flamengo yang turut serta. Akan tetapi kehadiran para legenda hidup sepak bola, pemain-pemain yang telah berusia di atas 35 tahun namun masih aktif bermain dan akan tampil dalam turnamen ini. Mereka bukan hanya datang untuk melengkapi skuad, mereka masih punya peran, masih dipercaya, dan masih layak menjadi sorotan dunia. Nama-nama seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Thiago Silva, Sergio Ramos, Edinson Cavani, hingga Oliver Giroud mungkin telah melewati masa keemasan mereka. Namun semangat juara dan ambisi mereka belum padam. Turnamen ini bisa menjadi panggung terakhir mereka, dan mereka siap menutup perjalanan karirnya dengan cara yang paling epik, yaitu membawa klubnya menjadi juara dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. 1. Lionel Messi. Turnamen ini akan menjadi kesempatan emas bagi Inter Miami untuk tampil di panggung dunia. Dan siapa lagi yang menjadi simbol utama selain Lionel Messi? Di usia 38 tahun, sang maestro asal Argentina tetap jadi motor permainan tim. Dengan 8 Ballon d'Or dalam lemari penghargaannya, Messi tetap menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan. Pada musim MLS 2025, Messi sudah mencatatkan 15 kontribusi gol dari 13 pertandingan. Salah satu penampilan terbaiknya datang saat Inter Miami membungkam Columbus Crew 5-1, di mana Messi benar-benar memimpin serangan dengan visi dan kontrol bola yang sulit ditandingi. Pelatih Javier Mascherano menegaskan peran Messi sangat penting bagi tim, menyebut bahwa seluruh skuad dibentuk untuk mendukung performa sang legenda. Meski banyak yang meragukan Inter Miami sebagai kekuatan besar, kehadiran Messi menjadikan mereka selalu punya peluang di setiap pertandingan. Kemampuan teknisnya, dari dribble, umpan tajam, hingga tendangan bebas, bisa menjadi pembeda yang menentukan jalannya turnamen. 2. Luis Suarez. Mendampingi Messi, rekan setianya Luis Suarez akan kembali menunjukkan naluri predatornya. Meski kini lebih sering bermain sebagai penghubung antar lini, Suarez tetap memegang peran vital di lini depan. Di usia 38 tahun dan dengan kondisi lutut yang tak lagi sempurna, ia tetap mampu mencetak 33 gol dari 50 pertandingan untuk Inter Miami. Koneksi alami dengan Messi menjadi senjata andalan Miami. Keduanya sudah saling memahami pergerakan satu sama lain, dan itu terlihat jelas dalam permainan kombinasi mereka yang menghidupkan kembali atmosfer Barcelona di Florida. Suarez bukan hanya ancaman di depan gawang, tetapi juga penyuplai peluang dan pemecah konsentrasi bek lawan. 3. Thiago Silva. Kembalinya Thiago Silva ke Fluminense membawa dampak yang signifikan, tak hanya dari sisi pertahanan, tapi juga mentalitas. Meski hampir berusia 41 tahun, ia masih menunjukkan ketenangan dan kualitas dalam membaca permainan yang membuatnya bertahan lama di level atas. Silva berhasil membantu Fluminense menjauh dari zona degradasi dan kini membawa mereka bersaing di papan atas Liga Domestik. Dengan pengalamannya yang luas di Liga Champions, Piala Dunia, dan kompetisi Eropa lainnya, Silva akan menjadi pemimpin sejati di lini belakang. Fluminense punya peluang realistis untuk lolos dari grup mereka yang terdiri dari Borussia Dortmund, Mamelodi, dan Ulsan Hyundai. Dan di fase-fase seperti itu, pengalaman dan kepemimpinan Silva bisa menjadi pembeda besar. 4. Sergio Ramos. Nama besar lainnya yang akan mencuri perhatian adalah Sergio Ramos. Bek legendaris ini sudah mengangkat trofi Piala Dunia antar klub sebanyak 4 kali bersama Real Madrid. Kini, di usia yang sudah menginjak 39 tahun, ia bertekad membawa Monterrey membuat kejutan. Meski Monterrey tidak difavoritkan, kehadiran Ramos memberikan suntikan mental juara bagi skuad mereka. Ia masih menunjukkan produktivitas sebagai bek pencetak gol,
mencetak 3 gol dalam 8 pertandingan terakhir di Liga MX. Ramos tak hanya berbahaya di lini pertahanan, tapi juga menjadi ancaman nyata dari bola mati. Dengan grup yang diisi oleh Inter Miami, River Plate, dan Urawa Reds, perjalanan Monterrey tak akan mudah. Tapi jika ada satu pemain yang tahu bagaimana cara bertarung di panggung besar, itu adalah Sergio Ramos. 5. Edinson Cavani. Meski Boca Juniors sedang menjalani musim yang tidak terlalu mengesankan, Edinson Cavani tetap menunjukkan profesionalismenya dan dedikasi yang tinggi. Di usia 38 tahun, ia masih mencetak 16 gol dari 35 pertandingan di semua kompetisi. Kehadirannya membawa harapan di lini depan Boca yang penuh tekanan. Cavani mungkin tak lagi secepat dulu, tetapi nalurinya di kotak penalti masih sangat menakutkan. Ia juga punya semangat juang yang tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan saat melawan tim-tim besar seperti Benfica dan Bayern Munchen di fase grup. Cavani sendiri menyatakan bahwa turnamen ini adalah kesempatan bagi Boca untuk kembali bersinar di panggung internasional. Ia bertekad menutup karirnya dengan torehan prestasi terakhir, dan dengan reputasinya sebagai El Matador, lawan manapun harus waspada. 6. Oliver Giroud. Meski sudah memasuki fase akhir karirnya, Oliver Giroud tetap memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Ia mungkin bukan pilihan utama di lini depan LAFC, tetapi dalam momen-momen krusial, pemain asal Prancis ini selalu bisa diandalkan. Giroud berperan penting dalam kemenangan atas klub Amerika yang memastikan tempat LAFC di Piala Dunia antar klub. Dalam laga itu, ia masuk dari bangku cadangan dan memberikan assist penting. Meski baru mencetak 4 gol dalam 32 penampilan musim ini, kontribusinya tak lagi bisa diukur hanya dari statistik. Sebagai target man, Giroud bisa jadi solusi ketika LAFC kesulitan membongkar pertahanan lawan. Ia juga punya pengalaman panjang di kompetisi besar dan bisa menjadi mentor yang berguna di ruang ganti. Reuni melawan Chelsea di fase grup akan jadi momen spesial baginya, dan bukan tidak mungkin dia menulis babak terakhir karirnya dengan kejutan. Piala Dunia antar klub edisi baru ini bukan hanya soal tim-tim terbaik dari 6 konfederasi, tapi juga menjadi panggung terakhir bagi para legenda untuk menunjukkan bahwa mereka masih layak diperhitungkan. Dengan format baru, hadiah menggiurkan, dan atmosfer Amerika Serikat yang siap menggema, turnamen ini berpotensi menjadi salah satu tontonan paling menarik tahun ini. Dan siapa tahu, mungkin salah satu dari 6 nama tadi akan menjadi pahlawan yang mengangkat trofi di akhir kompetisi. Dunia akan menyaksikan, dan sejarah siap ditulis ulang.